Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya, dalam pertemuan kali ini di mata pelajaran fikih, Bapak akan membahas mengenai ibadah kurban. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu sejarah ibadah kurban. Yang kedua, pengertian beserta dalil ibadah kurban. Yang ketiga, ketentuan ibadah kurban. Yang keempat, jenis hewan apa saja yang boleh dijadikan sebagai ibadah kurban. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video atau slide yang telah Bapak buat. Semoga dalam pelajaran kali ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan bahas mengenai sejarah ibadah kurban. Sejarah ibadah kurban erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim kala itu bermimpi bahwa Allah memerintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Berulang-ulang mimpi itu datang kepada Nabi Ibrahim. Karena beliau tahu ini adalah risalah dari Allah, maka diceritakannya kepada Nabi Ismail. Karena kekuatan iman dari kedua nabi tersebut, maka Nabi Ismail rela dan ikhlas apabila harus disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Maka dengan kekuatan dan ketaatan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail, beliau berniat untuk menyembelih. Namun dengan izin Allah, ketika akan disembelih Nabi Ismail, maka Allah menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Nah, ini adalah awal mula sejarah yang menjadi patokan ibadah kurban bagi umat Islam seluruh dunia. Itu sejarah singkatnya. Yang kedua yaitu mengenai pengertian dan dalil kurban. Nah, anak-anakku semuanya, pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang yaitu karuba, yakrubu kurbanan, yang berarti mendekatkan diri. Itu secara bahasa. Dan kalau secara istilah adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan pada waktu tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, anak-anak. Kapan waktunya? Waktunya itu adalah 10 Zulhijjah atau ketika waktu Idul Adha, dan ditambah 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, adapun dari Al-Quran yang menjelaskan dan memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Itu dalilnya. Nah, yang ketiga yaitu mengenai ketentuan tentang ibadah kurban. Apa saja ketentuannya dan orang seperti apakah yang boleh berkurban? Nah, yang pertama, orang itu harus beragama Islam. Pastinya yang berkurban itu beragama Islam. Yang kedua, harusnya mampu. Syarat orang itu harus mampu dari cara harta, ya, mampu membeli kambing, membeli hewannya, ya. Kemudian beragama Islam, baligh dan berakal. Nah, yang kedua yaitu ketentuannya adalah hewan yang dikurbankan harus gemuk, tidak kurus, ya. Kemudian tidak cacat, tidak hamil, dan cukup umurnya. Dan selanjutnya, hewan apa, pembagian daging kurban, 1/3 untuk daging kurban untuk fakir miskin. Yang kedua 1/3 yang selanjutnya untuk kerabat, dan 1/3 yang selanjutnya untuk diri sendiri. Nah, kemudian yang keempat, anak-anakku semuanya, hewan apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban? Yang diantaranya adalah
Satu kambing. Nah ini ya, kambing, kemudian sapi, ya sapi, kemudian unta. Nah ini hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Nah kemudian untuk kambing umurnya harus 2 tahun ya atau lebih dan sudah tanggal gigi serinya. Untuk sapi juga sama, ini umur 2 tahun atau lebih dan sudah tanggal giginya. Dan untuk unta umurnya 5 tahun lebih ya. Nah untuk satu ekor kambing biasanya bisa untuk 1 orang berkurban. Kalau sapi untuk 7 orang berkurban, untuk unta sama untuk 7 orang berkurban. Nah, hewan apa saja kah yang tidak boleh dijadikan kurban? Yang pertama tadi Bapak sudah sebutkan di awal, yaitu tidak cukup umur, masih anak-anak ya, masih kecil, tidak boleh, jadi tidak sah dalam berkurbannya. Kemudian tidak kurus ya, tidak kurus, harus mempunyai daging, dan tidak boleh sakit. Kemudian tidak boleh cacat dan tidak hamil. Itu adalah syarat dan kualifikasi dari hewan kurban. Nah anak-anakku, demikian penjelasan singkat mengenai hewan kurban. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, nasallallahu wa fatul farid, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.